Materi dilatasi. Nah, dilatasi itu kalau dalam geometri transformasi itu artinya transformasi yang mengubah ukuran suatu benda. Artinya dia itu memperkecil dan memperbesar, namun dia tidak mengubah bentuk daripada benda, hanya mengubah ukuran. Ya. Nah, di mana koordinat bayangan titik x, y oleh dilatasi 0, k adalah x aksen dan y aksen. Artinya x aksen dan y aksen itu adalah bayangan dari x dan y. Ya. Nah, adapun matrik yang bersesuaian dengan dilatasi itu ada K, 0, 0, K. Jadi K itu adalah faktor dilatasinya atau nilai daripada dilatasinya. Nah, dalam menyelesaikan soal-soal dilatasi, ada dua rumus yang bisa kita gunakan. Yang pertama, ketika kita bertemu dengan soal yang melalui pusat 0,0, berarti kita gunakan rumus yang A itu ya, X aksen, Y aksen sama dengan K 0, 0K dikali X, Y. Itu dia. Kalau yang misalkan dalam soal itu diketahui titik pusat A, B, artinya misalkan berpusat pada 2,5 atau misalkan 3,6, itu artinya diketahui A dan B-nya. Otomatis kita menggunakan rumus yang kedua, yang X aksen Y aksen sama dengan K 0, 0K X kurang A, Y kurang B tambah A, B. Itu ya. Nah, untuk lebih jelasnya penggunaan rumus 2 ini nanti akan saya jelaskan melalui beberapa buah contoh, dan semoga bagi pendengar ataupun yang lagi mempelajari tentang matrik transformasi, jadi kita di sini fokusnya kepada pengimplementasian matrik dalam soal-soal transformasi ya. Oke, baik. Contoh pertama tentang soal dilatasi, bayangan titik P 4,3 oleh dilatasi A,2 dengan pusat A itu 2,5 adalah. Nah, sebelum kita menyelesaikan, kita analisis dulu soal ini apakah dia menggunakan rumus yang ada titik pusat A, B atau titik pusat 0,0. Nah, di sini Ustadz akan buat diketahuinya. Oke. Diketahui. Nah, diketahui ada titik P 4,3, berarti ada X dan Y 4,3 ya. Kemudian dilatasi oleh A,2, berarti K-nya itu adalah 2, berarti K-nya 2. Nah, kemudian dengan pusat A itu 2,5, berarti kalau 2,5 berarti dia A, B. Nah, kalau dia pusat 0,0 berarti ditulis 0,0 di situ. Kalau di sini karena dia lebih dari 0 artinya 2,5, berarti dia adalah A, B, berarti A-nya itu 2, A-nya 2 dan B-nya adalah 5. Ya. Nah, barulah kita masuk ke dalam rumusnya. X aksen Y aksen sama dengan K, kan rumusnya ini ya, K 0, 0K, terus dikali X kurang A, Y kurang B, ditambah A, B. Nah, ini kan sebenarnya rumusnya itu sama kayak rotasi, tapi kalau rotasi ini nih adalah sudutnya ya, rotasinya yang cos, min, sin dan cos itu. Nah, sekarang Ustadz masukkan angka-angka yang sudah kita ketahui tadi. K-nya ada berapa? K-nya berapa? 2, berarti sini 0, sini 0, sini 2. Terus X-nya berapa? X-nya 4, berarti X kurang A 4 dikurang 2. Terus Y kurang B 3 kurang 5. Nah, tutup kurung, tambahkan A, B, berarti 2,5. Ya. Nah, kemudian tinggal kita operasikan yang bisa dioperasikan. Ini tetap dulu ya, tetapkan dulu 2002. Ini bisa dioperasikan kan menjadi 2 min 2. Ya. Terus tambah 25.
Nah, ini dikalikan ke sini karena perkalian matrik. Oke, Ustaz kalikan. 2 kali 2 4. 0 kali min 2 0. Berarti di sini 4 saja. 0 kali 2 0. 2 kali min 2 min 4. Nah, tambah 2 5. Kemudian ini bisa kita operasikan menjadi 4 tambah 2 6, ya kan? Ya, kemudian min 4 tambah 5 sama dengan 1. Sehingga bayangan titik 4,3 adalah 6,1. Nah, di sini itu tadi kan ada X aksen, Y aksen. Jadi X aksen ini adalah bayangan dari X dan Y aksen ini adalah bayangan dari Y. Berarti bayangan titik yang 4,3 tadi adalah 6,1. Oke, baik, Ustadz lanjutkan untuk contoh kedua. Bayangan garis 2X tambah Y kurang 6 sama dengan 0 oleh dilatasi P, negatif 3 dengan pusat P 3,1 adalah. Nah, sebelumnya kita harus analisis dulu ya soal-soal ini. Kita harus menggunakan rumus yang berpusat pada 0,0 atau rumus yang berpusat pada A, B. Tapi bedanya dengan contoh pertama tadi, kalau di soal pertama tadi kan kita menentukan bayangan dari sebuah titik. Kalau ini menentukan bayangan dari sebuah garis, ya. Nah, ini sudah Ustadz buat diketahuinya ada P, dilatasi P, negatif 3. Berarti kalau ada katakan dilatasi P, negatif 3 berarti K-nya itu negatif 3. Dengan pusat, nah ada kata-kata dengan pusat atau titik pusat 3,1 berarti A-nya 3, B-nya 1, ya. Nah, itu bedanya kalau untuk menentukan nilai A, B, dan nilai X sama Y. Oke, kita lanjut penyelesaiannya. Nah, setelah kita ketahui nilai K, nilai A, dan nilai B-nya, kan ada nilai A sama nilai B, otomatis kita gunakan rumus yang berpusat pada A, B. Nah, kan ini kan rumusnya yang ini K, 0, 0, K. Ini kan X kurang A sebenarnya. Kalau ini kan Y kurang B, tambah A, B. Ini langsung Ustadz masukkan nilainya, ya. K-nya tadi berapa? Negatif 3, 0, 0, negatif 3. X dikurang A-nya berapa? 3, berarti X kurang 3. B-nya berapa? 1, maka Y kurang 1. Terus selanjutnya 3, 1. Kan ini nilai A, ini nilai B. Nah, setelah ini yang mana bisa kita operasikan? Otomatis kita harus mengalihkan dulu nih karena ada perkalian matrik. Ingat ya, X kurang 3 ini satu kesatuan. Jadi negatif 3 ini dikali dengan X, terus negatif 3 juga dikali dengan negatif 3 yang ini. Maka hasilnya itu negatif 3X plus 9. Ya, negatif 3 kali X, negatif 3X, negatif 3 dikali negatif 3 plus 9. Kemudian yang mana lagi? Konsep perkalian matrik baris kali kolom. Ini baris masih ya. Ini sudah, ini lagi. 0 dikali Y min 1 hasilnya kan tetap 0. Maka di sini tetap nggak ada Ustadz tulis 0. Ya. Kemudian terus yang baris kedua dikalikan dengan ini, kolom. Ini artinya kolom 1 ya. Ini satu kolom sebenarnya karena ini X min 3 dengan Y min 1 ini dia satu kesatuan. 0 dikali X min 3 hasilnya 0. Min 3 dikali Y hasilnya min 3Y. Min 3 kali min 1 hasilnya plus 3. Tambah 3, 1. Oke. Nah, ini kan ada penjumlahan ya. Artinya karena di sini ada konstanta, di sini juga ada yang konstanta, maka bisa dioperasikan sehingga menjadi min 3X tambah 12. Tinggal tambahannya 9 tambah 3, 12. Terus 3 tambah 1, 4. Makanya min 3Y tambah 4. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Nah, kita sudah dapat nih nilai X aksen yang ini, nilai Y aksen yang ini, ya. Kemudian karena pada garis itu hanya memuat nilai X dan Y, bukan nilai X aksen dan Y aksen, maka kita harus mencari nilai X-nya saja. Ini kita buat menjadi sebuah persamaan. X aksen sama dengan nih min 3X tambah 12. Bagaimana cara menentukan nilai X-nya? X aksen ini plus 12 pindah jadi negatif 12 sama dengan min 3X. Otomatis kalau mencari nilai X aksen min 13 dibagi dengan negatif 3. Nah, ini dia. Dapatlah nilai X-nya. Ya. Kemudian nilai Y lagi. Sama ya. Ini kita tulis dulu. Y sama dengan Y aksen sama dengan min 3Y plus 4.
Artinya ini plus 4 pindah jadi Y aksen min 4 sama dengan min 3Y. Sehingga nilai Y-nya adalah Y aksen min 4 per min 3. Oke, sampai di sini kita sudah dapat nilai X dan nilai Y. Nah, kalau sudah dapat nilai X dan nilai Y, tinggal kita substitusikan ke garis yang ada pada soal untuk menentukan bayangannya. Nah, substitusikan nilai X dan Y ke dalam persamaan garis. Kita punya garis pada soal itu 2X plus Y min 6 sama dengan 0. X-nya tadi berapa? X aksen min 12 per min 3, ya. Terus Y-nya berapa? Y aksen min 4 per min 3, kurang 6 sama dengan 0. Kemudian, ini 2 kan, ada 2 di luar kurung. Kalikan saja ke dalam, jadinya 2X aksen min 24, kemudian min 3. Tambah ini tetap, karena di sini adalah 1 sebenarnya. 1 dikalikan dengan yang di dalam, tetap hasilnya yang di dalam. Kurang 6 sama dengan 0. Nah, langkah selanjutnya kita sederhanakan dengan cara menghilangkan angka 3 yang menjadi penyebut pada persamaan ini. Dengan cara mengalihkan masing-masing ruas ini dengan 3. Ya. Nah, karena kita ingin menghilangkan penyebut negatif 3 ini, bisa kita kalikan ke masing-masing ruas dengan 3. Atau misalkan mau kita kalikan dengan langsung dengan kali min 3, boleh. Ya. Hasilnya bakal sama. Tapi di sini Ustadz kalikan dulu dengan 3. 2X aksen dikali 3 hasilnya 6X aksen. 6X aksen dibagi negatif 3, hasilnya negatif 2X aksen. Ya. Kemudian ini ada negatif 24 dikali 3 hasilnya berapa? Negatif 27. Dibagi negatif 3 hasilnya plus 24. Kemudian ini lagi ya. 3 dikali Y aksen sama dengan 3Y aksen, dibagi negatif 3 sama dengan negatif Y aksen. 3 dikali negatif 4 sama dengan negatif 12 dibagi dengan negatif 3 hasilnya plus 4. 3 dikali negatif 6 sama dengan negatif 18, oke, sama dengan 0. Nah, yang mempunyai variabel sama kita satukan, yang sama-sama konstanta kita satukan. Ini ada min 2X aksen plus 24 kurang Y aksen plus 4 min 18 sama dengan 0. Ya. Kemudian min 2X aksen min Y 24 tambah 4 28 ya. 28 kurang 18 sama dengan 10. Sama dengan 0. Nah, ini sampai sini sebenarnya udah benar. Namun bisa kita sederhanakan lagi dengan cara menjadikan koefisien pada variabel X-nya ini positif. Dengan cara mengalihkan masing-masing ruas dengan negatif 1. Sehingga menjadi 2X aksen plus Y aksen min 10 sama dengan 0. Ya. Sampai sini udah benar. Atau mau kita sederhanakan lagi menjadi bentuk daripada fungsi linear. Bentuk daripada fungsi linear itu kan yang ini nih, yang ada coretan pakai pensil Y sama dengan Fx tambah C. Tinggal kita atur aja posisinya, pindah ruas juga gitu. Jadi Y aksen sama dengan, ini kan pindah ruas jadi ke sebelah kanan daripada sama dengan menjadi min 2X aksen. Sebenarnya di sini ada X aksen tambah 10. Kenapa? Karena negatif 10 pindah ke sini jadi plus 10. Oke, sampai sini selesai. Nah, inilah bayangan daripada garis yang ada pada soal. Ya. Jadi yang aksen-aksen ini sebenarnya hanya untuk membedakan antara bayangan dengan yang bukan bayangan. Contoh soal terakhir. Diketahui persegi panjang ABCD dengan A negatif 2,1, B 2,1, C 2,2, dan D negatif 2,2. Bayangan ABCD oleh dilatasi 0,5 adalah gitu kan. Jadi K-nya berapa di situ? Dapat kita tebak K-nya. Dilatasi 0,5 berarti K-nya 5. Nah, di sini hanya diketahui ada X dan Y. A dan B-nya tidak diketahui kan? Berarti kita gunakan rumus yang berpusat pada titik 0,0 ya. Ini penyelesaiannya.
Nah, tadi kita punya K-nya itu 5. Maka di sini 5, 5. Kan sebenarnya sini rumusnya itu K, 0, 0, K. Tapi karena kita sudah ketahui K-nya 5, berarti langsung saya tulis 5 di sini. Terus ada A itu titiknya berapa? Negatif 2,1, kan? Nah, tinggal dikalikan saja nih. 5 kali negatif 2, negatif 10. 0 dikali 1, tetap 0. 0 dikali negatif 2, 0. 5 kali 1, 5. Sehingga bayangan daripada A ini adalah negatif 10,5. Ya. Kemudian untuk yang B itu kita punya titiknya tadi adalah 2, 1 kan. Nah, kita ingin menentukan bayangan. Jadi ini X aksen ya aksen. Bayangannya artinya. Tinggal dikalikan saja nih seperti yang di atas, maka dapat 10,5. Begitu juga untuk yang titik C. 2,2 kalikan saja dengan 5005 ini bakal dapat 10,10 bayangannya. Nah, yang D juga ya, negatif 2,2 kan titiknya. Setelah dikalikan dengan matrik ini, maka mendapatkan bayangan negatif 10,10. Dah, sampai sini nggak terlalu sulit kan? Kalau hanya menentukan bayangan titik yang menggunakan rumus pusat 0,0, tinggal dimasukkan aja angkanya titiknya itu, terus dikalikan dengan matrik yang ada memuat nilai K-nya, ya.